Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kalau menurut saya kalau melihat pasukannya anak buahnya Dajjal itu, memang saya tidak berpikir saya memihak anak buah Dajjal. Enggak, saya enggak. Cuma saya itu hanya berpikir dan ceritakan banyak yang gugur dari saudara kita yang membantu Al-Mahdi. Nah, kalau di pasukannya Dajjal, yang saya itu berpikirnya begini loh Mas, yang ringan. Nah, sekarang itu di manusia ini aja punya ilmu kebal itu banyak kok. Ya, banyak punya ilmu kebal itu di mana? Ya, di Jawa Barat banyak. Mas Bobi ya, Mas Bobi kan orang Jawa Barat. Main-main itu sejak SMP. Ya kan? Di mana lain tempat di Banten banyak. Ya kan? Kemudian di mana daerah-daerah Purwokerto, kemudian daerah Banjarnegara itu banyak saya amati gitu. Kemudian daerah Kalimantan banyak, daerah Sulawesi banyak, daerah Bali banyak, Lombok ya banyak, sebenarnya banyak, Sumatera juga banyak, Palembang itu banyak sekali. Itu baru manusia biasa yang dia itu mendeklar saya bukan pasukannya Dajjal, ya. Dia punya ilmu kebal. Gimana kalau yang pasukan Dajjal gitu? Saya. Betul. Kan saya berpikir itu sebenarnya ringan, tetapi mengajak memikirkan saudara-saudara kita yang memang mau berperang. Yang nyaris tanpa kelemahan lagi istilahnya Pak Ustadz ya, kalau pasukan Dajjal ini ya. Iya. Kalau ilmu-ilmu kayak yang pernah saya pelajari atau yang kayak di daerah-daerah itu kan ada aja tuh kelemahannya tuh, kepret pakai daun kelor. Kalau ini kan berarti nyaris tanpa celah nih. Nyaris tanpa celah. Kalau Dajjal ini kan berarti kan maksudnya. Iya. Penyempurnaannya lah gitu. Iya. Nah, waduh, disinilah sebenarnya yang harus berpikir beneran gitu loh. Jadi nggak semerta-merta ya kayak mamanya mau latihan manah kan harus ada target, ada manah, dan ngerti caranya memanah kan gitu ya. Iya betul. Ngerti caranya memanah itu ngerti gitu loh ceritanya. Kemudian pada saat memanah target diam dan bergerak itu juga beda lagi. Ada masuk ke tingkat berikutnya. Nanti memanah pakai kuda ada tingkatan lagi, kan begitu ya. Nah, ini juga sama, berperang itu sama seperti itu. Jadi nggak reguduk, terus menjadi daftar, jadi pasukannya Al-Mahdi, terus perang, terus maunya mati syahid. Bukan begitu caranya, gitu loh. Itu malah mati sia-sia nanti, gitu. Jadi, kalau memang kita harus berpikir saat ini ilmu-ilmu itu banyak yang punya. Nah, besok pasukan Dajjal, insya Allah ya, ini insya Allah semuanya kan walaupun tidak baik itu kan tetap Allah mengizinkan ya. Insya Allah ini punya ilmu yang bisa aja lebih, istilahnya itu lebih tinggi. Kalau mempunyai tingkatan tentara itu ya TNI biasa, kemudian masuk Kopassus, kemudian masuk Denjaka, kan seperti itu ya. Itu kan ada level tertentu itu. Dan orang-orang di situ memang bisa menjadi pelajaran walaupun orang-orang itu sebenarnya menggunakan ilmu juga kalau menurut saya. Nanti akan berperang tuh Pak Ustadz. Maksudnya yang baru sekarang ini Denjaka mamanya itu punya ilmu, mau ilmu lari cepatnya, ilmu ginkangnya itu punya ilmu mereka masing-masing gitu loh. Jadi dipilih itu karena memang mereka punya ilmu. Jadi bukan dia tuh belajar secara militer terus bisa seperti itu, enggak. Dia punya bacaan tertentu, punya amalan tertentu yang bisa memadukannya dengan satu kesatuan di mana ilmu itu masih bisa dia kuasai dengan bukan dengan kesadarannya dia. Ya. Berarti dia bisa mengontrol ilmu itu ya, Pak? Dia bisa mengontrol ilmu itu. Memaksimalkan. Kan kadang banyak orang nggak bisa ngontrol tuh. Kadang-kadang mau coba untuk ngewirit, malah stres kan gitu. Berarti nggak bisa ngontrolnya sampai dia bisa mengoptimalkan ilmu itu. Berarti memang dia yang terpilih. Bisa. Orang kalau memang sering baca-bacaan bisa ngontrol itu bagus. Saking bisa ngontrolnya, jelek-jelekin saudaranya yang lain malah. Itu di YouTube itu ya sama ilmunya. Belum gitu ya. Itu saking bisa ngontrolnya. Nah itu namanya belum. Nah, jadi pasukan Dajjal itu harus kita mikir. Jadi kalau memang mau kita itu mau mengikuti Al-Mahdi, kita harus mikir dulu gitu loh, mikir. Kemudian tiap hari lari, kan harus dilatih. Lari, naik kuda, latihan apa?
tinju, latihan Thai boxing, latihan silat yang benar-benar. Gak cuma tangan kosong, pakai benda. Entah itu golok, entah itu celurit, entah itu pedang atau apapun kan gitu ya. Nah itu juga sama. Atau kalau memang mau jadi jagoan beneran, senjatanya daun kelor. Dia yang nabokin, yang belakang yang nyelesain kan gitu ya. Atau gini Pak Ustadz, senjatanya atau nggak apa? Gerobak sate. Jadi begitu mau nyerang, tawarin makan sate kan? Sate, luntur tuh. Berarti yang datang kuntilanak. Jadi itu pada saat pasukan dari Al-Mahdi itu banyak yang gugur, di situ di detik itu pasukan Panji Hitam itu insya Allah sudah ada di situ, datang tinggal menyelesaikan. Selesai, cacat gimana caranya? Oke, kalau momennya saya mau berpikir ringan. Bagaimanapun juga pasukan Panji Hitam itu pasti terpilih oleh Allah Ta'ala. Pasti. Kudanya bukan kuda naik andong yang muter-muter Monas. Bukan itu kudanya pasti. Yang banyak liurnya. Iya. Bukan kuda-kuda seperti itu. Kuda itu pasti dipilih oleh Allah Ta'ala. Kudanya itu dipilih. Ya, jadi bukan kuda-kuda biasa. Saya mikir, ini dari hadis ini saya mikir, ini pandainya Allah mengatur nanti. Menurut saya ya, menurut saya ini. Sehingga kudanya dipilih. Kemudian pedangnya pasti itu bisa di atas pedangnya Salahuddin Al-Ayyubi. Pasti di situ. Bisa menghancurkan ilmu-ilmunya anak buahnya Dajjal. Bisa juga barangkali dari 3 meter atau 2 meter itu dibeginiin bisa aja langsung tergores mamanya atau bagaimana. Walau harus ngadu tanpa harus ngadu pedang seperti itu. Sakti ada di situ. Iya, dari Allah Ta'ala. Kalau itu jelas sekali dari Allah Ta'ala. Nah, di titik-titik itulah yang harus kita pikirkan. Kalau memang Panji Hitam itu sudah ada di dalam hadis Nabi, pasti Allah sudah mempersiapkan. Sama seperti mempersiapkannya Al-Mahdi nantinya. Insya Allah seperti itu. Jadi bagaimana entah itu 12, wah saya juga, karena orang kan bisa bercerita ada yang 312, ada yang 12, ada yang kurang barangkali, atau panglimanya aja Panji Hitam yang datang. Walau saya nggak ngerti sendiri. Tetapi ya saya berpikir kalau memang itu mau sendiri, mau 10, mau 12, ini memang tetap di atas izin Allah, dan dialah yang bisa menyelesaikan. Menurut saya dialah yang bisa. Makanya pasti pedangnya beda, pasti kudanya itu bukan kuda biasa, kuda ronggeng kayak gitu ya. Kudanya pasti dipilihkan. Kuda khusus ya. Kuda khusus. Limited horse. Nah, ini Pak Ustadz. Limited horse. Dajjalnya juga disiapin. Dajjalnya juga disiapin Allah kali ya. Siapin untuk ngelawan itu aja. Berarti kalau nih Pak Ustadz, ada beberapa sedulur-sedulur yang nonton video ini kemudian merasa, apa jangan-jangan saya? Itu boleh-boleh aja berarti ya Pak Ustadz? Ya boleh-boleh aja. Kalau saya boleh-boleh aja. Nah, sekarang kan tadi Pak Ustadz bilang bahwa harus punya keahlian khusus selain bermain pedang. Kalau misalnya sekarang ada orang yang, wah saya mau persiapan sekarang, mulai latihan panah, latihan pedang, kemudian mulai mempelajari ilmu-ilmu tertentu. Karena kan tadi Pak Ustadz bilang ini bukan sembarangan nih. Itu gimana Pak Ustadz? Misalnya dengan wiridnya, atau dengan ilmu turunannya, gitu ya, dengan khodam-khodamnya. Nah itu saran Pak Ustadz gimana? Karena kan, ya kan mikirnya begitu kan, oh iya ini Dajjal nih, punya keilmuan yang luar biasa. Oh saya harus pelajarin dari sekarang. Gimana? Sementara kan kalau yang Panji Hitam itu jelas dari awal Pak Ustadz bilang itu kan dari Allah. Sudah dipersiapkan ya, kudanya kah, baik itu pedangnya dan lain sebagainya. Gimana Pak Ustadz kalau ada orang berpikir seperti itu? Ya kalau berpikir kan ya bebas-bebas saja. Wong saya sendiri ngomong jangan, ya tetap berpikir begitu. Saya ngomong silakan. Mau adu ilmu dengan anak buah Dajjal besok menjadi pasukan, boleh saja. Ya ayo kebal mana antara anak buah Dajjal umpamanya dari Israel, umpama ini saya dari daerah
Jawa mau mana? Wah, aing mah gitu ya kan gitu ya. Boleh silakan nggak apa-apa. Di bojong kosong gitu. Aing Abah Hideng gitu namanya. Dia yang punya pimpinan pondok, muridnya udah ribuan, semuanya bisa melayang kan gitu ya? Boleh-boleh saja. Boleh aja nggak apa-apa kalau saya saya kan nggak bisa ngomong apa-apa. Saya di sini itu nyantai, kita tetap berpikir karena memang benar-benar harus berpikir menghadapi Dajjal itu berpikir sama seperti kita itu mau dekat kepada Allah Ta'ala kan harus berpikir bagaimana ibadah kita bisa diterima oleh Allah Ta'ala ya kalau kita niatnya lillahi ta'ala. Jelas lillahi ta'ala itu jelas harus di semua kesempatan. Nah sama mau kita itu mau jadi anak buahnya apa namanya Al-Mahdi yang saat ini itu biasanya dikatakan Ahlul Bait, ya itu juga harus memikirkan bisa nggak kita kan gitu ya. Apakah Panji Hitam itu muda-muda semua? Walau nggak ngerti, nggak ngerti saya. Apakah setengah tua? Ya nggak ngerti. Apakah tua-tua mamanya? Pendekar-pendekar tua itu yang kepilih? Ya, walau alam saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti beneran. Maksudnya saya nggak ngerti ini. Asumsikan boleh-boleh aja ya karena banyak teman-teman dakwah itu dari Afghanistan pasti gitu yang nanti akan menyeberang ke Laut Merah kalau nggak salah ya seperti itu. Kemudian bisa ada dari yang seneng mendengarkan mimpinya Al-Qasim ya Qasim ya itu ya wah berarti dari Pakistan ya boleh-boleh aja boleh-boleh aja tapi yang jelas kalau kita mau berpikir tentang Panji Hitam, ini tetap beda. Karena apa yang dia kerjakan, di Panji Hitam kerjakan itu pasti atas izin Allah. Jadi pada saat mamanya Panji Hitam itu datang, pada saat Al-Mahdi ini memang betul-betul hatinya butuh bantuan. Sudah adakah the real Panji Hitam saat ini menurut Pak Ustadz? Maksudnya gimana? Panji Hitam yang sebenarnya dengan apa yang Allah berikan seperti kudanya kah? Kemudian pedangnya, kemudian pasukannya mungkin. Ya, kita berbicara pemimpinnya dulu. Menurut Pak Ustadz sendiri? Kalau menurut saya, walau a'lam ya, saya ya istilahnya karena banyak yang mengaku-ngaku Panji Hitam ya kan karena gitu ini ya. pasti beda dengan Al-Mahdi. Kalau Al-Mahdi kan mungkin dia tidak tahu bahwa dia ini Al-Mahdi kan. Tapi kalau Panji Hitam yang real ya Pak Ustadz ya? Ya. Tahu pasti kan dia kan? Bisa aja tahu, bisa aja kemudian dia menyimpan, bisa aja namanya saya kan nggak pernah ketemu, yang ketemu saya itu hanya cuma saya punya temen kan gitu ya. Temen saya itu bisa menghilang, menghilangnya itu ada di komunitas raja-raja jin kayak umpamanya Nuswantoro itu Nuswantoro itu yang saya pernah cerita, saya dengar dari dia cerita. Nah si raja-raja jin ini yang di Nusantara ini sebenarnya itu malah berkiblatnya itu nanti juga mau ke Ahmadi. Lah, kan saya dengar gitu loh. Kamu emang bener. Saya dengar sendiri mereka ngomong seperti itu gitu loh. Itu. Tapi Al-Mahdi yang di mana ini? Ya dia akan mencari pimpinannya yang ada di sini gitu, di Nusantara untuk bisa membawa bertemu dengan Al-Mahdi di sana. Gitu. Nah, saya juga nggak tahu. Ini benar-benar yang di sini apa Nusantara itu kan Brunei masuk, Malaysia masuk, Kamboja masuk, Vietnam masuk, kan begitu ya. India juga masuk kayaknya ya dari dulu. Makanya ini bisa jadi yang tadi saya sebutkan. Makanya bisa aja itu tahu, tapi ya saya nggak tahu ya, karena saya nggak pernah ketemu sama orang mamanya bilang, Ustadz, saya Panji Hitam, belum pernah. Maksudnya belum pernah ada orang ngomong seperti itu gitu loh, belum pernah saya ngomong seperti itu. Jadi ya saya nggak bisa mengira-ngira, oh saya pernah lihat bagaimana dia latihannya kan begitu. Tapi saya belum pernah. Jadi di sini itu masih digelapkan ceritanya. Masih gelap ya? Masih digelapkan. Gimana digelapkan itu memang tidak perlu ditampakkan. Pak Ustadz, apakah itu nanti pasukan Dajjal dipimpin oleh Dajjal ya? the real Dajjal? Oke. Apa nanti ada, kan itu ceritanya ada, mohon maaf ini, kalau tidak salah
Nabi Isa ya itu. Terus itu gimana ya sebenarnya? Jadi kalau Nabi Isa bertemu dengan Dajjal turun di Menara Putih jelas di Damaskus itu, ya betul. Nah kemudian itu akan melayani Dajjal yang asli. Khusus tuh Ustaz. Khusus. Oh ya. Satu lawan satu. Head to head istilahnya. Jadi koboi itu udah pakai pistol semua nih. Head to head istilahnya. Nah nanti Nabi Isa tetap insya Allah pemenangnya. Ya memang daerah dua kawasan yang tidak bisa dimasuki Dajjal adalah Mekah dan Madinah. Betul itu insya Allah ya. Insya Allah seperti itu. Nah anak buah Dajjal di mana-mana. Nah bisa aja itu di daerah kawasan Jazirah Arab yang bisa aja besar. Walau-walau Mengepung. itu sehingga Al-Mahdi itu harus turun tangan sebenarnya. Jadi di saat Nabi Isa dengan Dajjal ini bosnya nih sedang head to head, di sekitarnya anak buah yang 70.000 itu dengan kayaknya itu anak buahnya Dajjal itu yang berperang dulu. Karena nanti setelah Dajjal yang asli itu dibunuh sama Isa Al-Masih, semua itu ilmu-ilmu Dajjal yang ini hilang semua. Anak buah Dajjal itu ilmunya hilang kayak manusia yang ada anak buah Dajjal di dalam yang tidak terlalu dominan istilahnya, seperti terkoneksi gitu Pak Ustadz. Iya, seperti terkoneksi seperti itu. Pertanyaannya Pak Ustadz, apakah masing-masing anak buah Dajjal ini sadar bahwa dia ini kesurupan nggak sih? Maksudnya itu kesurupan ya jatuhnya Pak Ustadz? Itu kesurupan, iya kan kesurupan ilmu Dajjal nih. Nah, berarti kan itu kan sudah dilihat dulu dari jauh-jauh hari, oh si ini kan gitu Pak Ustadz. 70.000 sudah dipantau mungkin dari sisi apa ya? Keimanan yang kurang apa gimana kali gitu? Iya, bisa aja. Ya bisa di Indonesia bisa aja. Karena dia merasa imannya kuat ya bisa aja malah jadi anak buah Dajjal karena dia merasa keimanannya kuat malah ngerendahin saudara-saudara lainnya. Lah itu kan nggak boleh sebenarnya. Justru karena merasa imannya kuat juga merasa kan bukan imannya yang kuat. Oh iya. Dia merasa imannya kuat sehingga dia menjatuhkan saudara-saudara yang lain, memfitnah dan sebagainya. Itu kan sama sebenarnya Mas. Itu sama sebenarnya. Ya itu nanti kita lihat aja. Kita lihat sampean. Berarti besok itu orang-orang kayak gitu tuh otomatis ya Pak Ustadz ya di masa itu langsung gitu otomatis. Iya kayak kesurupan. Iya sudah jadi pasukan. Ngeri ya. Waktu itu YouTube udah nggak ada kali itu. Sudah nggak ada. Sudah betul-betul pasukan Panji Hitam itu betul-betul hanya disiapkan untuk melawan anak buah Dajjal. Saya juga tidak tahu persis, bisa aja melawan anak buah Dajjal yang di mana umpamanya. Atau barangkali membebaskan Palestina. Saya kan nggak tahu saya. Saya kan nggak tahu nih Mas. Jadi kemenangannya sudah jelas diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala dengan cara-cara Allah yang orang-orang itu betul-betul terpilih istilahnya yang tidak mudah emosional barangkali. Jadi kalau diomongin tuh nggak gampang panas telinganya barangkali kan gitu ya. Karena apa? Karena pedangnya itu kan menakutkan. Kalau mamanya Panji Hitam ada sekarang, wah itu orang dikubat gabitin pedangnya kan ya mati semua itu nanti. Kalau ada di sekarang dan dia telinganya panas, emosional. Nah itu kan langsung pergi aja dia naik R18 mamanya. Itu lagi naik daun kan gitu nih, marah sama itu dibuat, nah nggak mungkin seorang Panji Hitam itu yang emosional itu insya Allah nggak mungkin bisa mengontrol pusatnya, mengontrol emosinya. Insya Allah menurut perkiraan saya seperti itu. Makanya Panji Hitam ini kayaknya memang dialah yang menjadi master istilahnya di setiap peperangan.